Hai, ini dia podcast WG. Selamat menyaksikan, dimanapun Anda berada. Oke, awalnya itu modular tuh saya lihat ada potensi atau jadi solusi untuk konstruksi di masa depan. Nah, dari situlah jadi ada keinginan untuk belajar tentang modular. Itu sih awalnya. Yang lucu mungkin di awal-awal masuk modular itu meyakinkan orang kalau modular ini metode konstruksi itu setengah mati ya, karena mereka masih nganggapnya modular itu kontainer yang dikasih pintu ya, itu sih. Aku akan jawab, aku tuh bikin rumah yang bisa dibongkar pasang kayak Lego. Tapi skalanya besar, bukan mainan. Mungkin itu ya. Misi besar aku untuk WG, jadiin WG ini pionir untuk inovasi konstruksi masa depan. Mindset. Karena kalau teknologi itu bisa dipelajarin, tapi merubah mindset atau cara pandang itu butuh waktu gitu, karena orang butuh diyakinkan untuk percaya dengan hal baru. Netro yang bikin beda dari Netro, satu dia smart, kedua dia green, ketiga mungkin dia human center. Kalau Netro itu manusia, anak muda yang cerdas, energik, tapi dia humble dan punya hati. Game changer banget itu join-nya. Join ini komponen paling kecil di sistem konstruksi modular, tapi itu justru yang bikin bangunan bisa dibangun jauh lebih cepat. Netro terutama itu kan salah satu value-nya adalah rumah yang bisa bertumbuh ya. Saat kita punya tujuan rumah ini harus bisa bertumbuh. Nah, teknologi yang
jadi prinsip itu pas di joinnya nih. Gimana caranya saat rumah itu udah selesai dibangun 1 lantai, si joinnya ini bisa dengan mudah dilepas, dibuka tanpa merusak si rumah yang udah jadi, supaya bisa ditambah modul berikut di atasnya. Nah, itu teknologi yang kita kembangkan tuh lumayan bikin excited ya, gimana caranya itu bongkar pasang nggak sampai merusak bangunannya, itu sih. Dan yang kedua yang smart system-nya ya, karena kan di Netro ini tuh kita naruh smart system supaya bisa mendeteksi kualitas udara dan pemakaian listrik di rumah itu. Sertifikasi kita mostly satu struktur pasti ya, karena ini kan metode konstruksi yang diutamakan adalah strukturnya, karena komponen pembentuk lainnya kayak finishing, MEP itu sama aja dengan bangunan konven. Nah, yang khusus di sini adalah struktur. Jadi sertifikasi yang kita punya itu yang struktur. Dan sekarang lagi proses juga untuk sertifikasi bangunan hijaunya untuk yang Netro ya. Besar banget karena ya lihat kondisi sekarang pembangunan tuh masih dibutuhkan di mana-mana, terus urbanisasi cepat, kebutuhan rumah juga masih tinggi. Nah, itu dibutuhkan cara bangun yang lebih efisien dan lebih cepat dan lebih hijau pastinya kan. 100% siap sih belum ya, tapi berapa tahun kebelakangan ini sudah mulai banyak support, terutama dari pemerintah ya, dengan mulai ada regulasi-regulasi yang berkaitan dengan bangunan hijau, cara membangun yang lebih lean construction itu sudah ada. Lalu juga kesadaran masyarakat, baik masyarakat umum maupun konsultan ahli dan supporting yang lain itu sudah sangat baik mengenai bangunan hijau dan modularisasi. Kalau gila dari rasanya waktu pas bangun, itu proyek pertama kita di Rumah Sakit COVID di Galang, di Pulau Galang. Wow-nya dari mulai suasananya waktu itu kan mencekam ya, kita baru dapat instruksi harus di karantina. Saat semua orang di karantina, saya malah harus keluar kota, keluar pulau bahkan untuk bangun rumah sakit ini. Kedua, ini proyek modular pertama kita yang cukup besar. Ketiga, waktunya itu hanya 2 minggu. 2 minggu. Jadi bayangkan kita harus kirim dari Cilengsi ke sana, ngirimnya aja udah seminggu ya. Seminggu dengan ada kendala cuaca segala macam jadi agak molor. Bangunnya nggak boleh molor nih. Jadi saat waktu itu malam modul datang, kita siap dengan jejeran kren, itu udah kayak main The Sims tuh, si modulnya diangkat sana sini, jadilah itu dalam waktu 2 minggu. Selesai sih alhamdulillah dengan deg-degannya itu. Pasti momen hampir menyerah itu saat mengerjakan proyek ya, karena mostly proyek-proyek modular itu kan yang deadline-nya ketat ya, bangunan hanya dibangun 1 bulan bahkan 2 minggu gitu ya. Nah itu pressure-nya lumayan tinggi dan semua tahapannya itu harus presisi. Tidak bisa ada yang meleset, tidak bisa ada kesalahan. Nah, itu lumayan lumayan menegangkan. Nah, itu sih saat mungkin di titik itu ada saatnya hampir menyerah, tapi hampir.
manage energi. Saya prinsipnya tidak mengejar kesempurnaan, tapi mencoba seimbang. Jadi ya saat kantor butuh prioritas, ya ke kantor. Saat keluarga lebih butuh, ya ke keluarga. Jadi setiap harinya itu sadar prioritas. Dan sadar prioritas juga saat diri sendiri butuh recharge gitu. Biggest support system keluarga pasti nomor satu ya, suami dan anak-anak. Mereka yang mendukung saya bisa sampai saat ini, juga motivasi untuk menunjukkan ke anak-anak terutama ya, kalau ibunya berbuat sesuatu gitu untuk sekitar gitu. Dan yang kedua, tim WG, khususnya tim modular gitu, karena mereka bukan hanya rekan kerja, juga partner untuk bertumbuh. Legacy yang ingin saya tinggalkan adalah bukan hanya proyek modularnya, tapi sistem. Bagaimana WG ini punya sistem industri konstruksi manufacture yang sudah lebih efisien, lebih hijau, dan produktif. Yang sekarang kita baru dapat, itu kita dapat proyek Metro, bikin perumahan di Bogor, proyeknya IPB. Indonesia akan lihat kalau WG itu sudah lebih concern ke lingkungan dengan inovasi-inovasi cara membangun yang jauh lebih baik. Motivasinya, kalau menurut aku, jangan takut untuk mencoba, nggak usah nunggu sempurna, coba aja hal baru. Kita butuh energi kalian untuk bikin dunia ini jauh lebih baik. Sustain, itu karena modular itu solusi ya, solusi cara membangun kita ke depan jauh lebih baik, supaya kita bisa mewariskan lingkungan yang lebih baik juga buat anak cucu kita.